Bertemu lagi di Nursing Fire Channel. Pada video kali ini, kita sedang memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan WSPD, yaitu World Suicide Prevention Day, di mana setiap tanggal 10 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kita akan membahas tentang bagaimana gambaran atau analisa tentang pencegahan bunuh diri ini. Kita akan mulai nanti secara skup yang luas, secara global, dimulai dari pandangan WHO tentang pencegahan bunuh diri. Kemudian ada organisasi internasional yang fokus terhadap pencegahan bunuh diri, dan bagaimana di negara kita Indonesia tentang pencegahan bunuh diri. Bagaimana misalnya seorang perawat dalam mengatasi klien dengan risiko bunuh diri sesuai standar nasional, karena kita tahu standar nasional kita yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi ikuti terus sampai habis agar kita bisa mengetahui perkembangan tentang pencegahan bunuh diri ini dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Menurut WHO, tentang pencegahan bunuh diri, faktanya adalah bersumber dari WHO, bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan saat ini menjadi perhatian global. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian per tahun, atau satu kematian setiap 40 detik. Ketika ada satu orang meninggal karena bunuh diri, diperkirakan terdapat 20 kasus percobaan bunuh diri. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua pada kelompok umur 15-29 tahun, dan 79% terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Setiap kasus bunuh diri merupakan tragedi yang mempengaruhi keluarga, teman, dan masyarakat, serta berakibat jangka panjang bagi orang-orang yang ditinggalkan. Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk menurunkan 10% angka kematian karena bunuh diri atau suicide rate pada tahun 2020, sebagaimana yang terdapat di dalam WHO Mental Health Action Plan atau SDGs, yaitu pada tahun 2030 angka kematian karena bunuh diri harus diturunkan sepertiganya. Brosur ini berisi materi kampanye tentang apa yang dapat dilakukan oleh petugas darurat, petugas kesehatan, guru, petugas penjara, profesional media, dan pemberi kerja untuk membantu mencegah bunuh diri. Suatu tools intervensi diberikan oleh WHO, yaitu MHGAP, untuk gangguan mental, neurologis, dan penggunaan zat dalam pengaturan kesehatan non-khusus. Program Tindakan Kesenjangan Kesehatan Mental MHGAP versi 2.0. Organisasi internasional yang fokus terhadap pencegahan bunuh diri adalah IASP atau International Association Suicide Prevention. Ini merupakan organisasi nirlaba. IASP berdedikasi untuk mencegah bunuh diri dan perilaku bunuh diri, mengurangi efeknya, dan menyediakan forum bagi akademisi, profesional kesehatan mental, pekerja krisis, sukarelawan, dan penyintas bunuh diri. Acara bersepeda di seluruh dunia juga menjadi bagian dari Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Berikut ini adalah beberapa acara yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dari New Zealand dan Australia. Acara global. Dari Abuja, Nigeria. Kenya, masih dari Abuja, Nigeria, India, Meksiko, negara Tonga, Kanada, Tennessee, Amerika, Malaysia, Queensland, Australia,
Nairobi, Kenya. Amsterdam, Belanda. Irlandia. Northern Territory, Australia. Jamaika. United Kingdom. Vienna, Australia. Jerman. Gujarat, India. County Durham, United Kingdom. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, menurut WHO Global Health Estimates, angka kematian akibat bunuh diri Indonesia tahun 2016 sebesar 3,4 per 100.000 penduduk. Laki-laki 4,8 per 100.000 penduduk, lebih tinggi dibandingkan perempuan 2,0 per 100.000 penduduk. Secara umum, angka kejadian semakin tinggi pada kelompok umur yang lebih tua, kecuali kelompok umur 20-29 tahun sebesar 5,1 per 100.000 penduduk, yang lebih tinggi dibandingkan pada kelompok umur 30-39, 40-49, dan 50-59 tahun. Bunuh diri dapat dicegah dan semua anggota masyarakat dapat melakukan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan dan mencegah bunuh diri. Sangat dibutuhkan kerjasama yang erat antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasinya. Komitmen, kepekaan, pengetahuan, dan kepedulian terhadap orang lain, keyakinan bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dipelihara sebaik-baiknya, merupakan modal dasar untuk membantu mencegah suatu tindakan bunuh diri. Berbicara mengenai standar nasional terkait dengan pencegahan bunuh diri di dunia keperawatan, maka standar nasional kita menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Tentang risiko bunuh diri, itu terdapat pada kategori kelima di SDKI, yaitu kategori lingkungan, yang subkategorinya adalah keamanan dan proteksi. Diagnosis keperawatannya yaitu risiko bunuh diri dibuktikan dengan faktor risiko. Apa saja faktor risiko daripada risiko bunuh diri ini? Ada 5. Yang pertama yaitu gangguan perilaku, kemudian demografi, kemudian yang ketiga yaitu gangguan fisik, keempat masalah sosial, atau kelima gangguan psikologis. Sedangkan kondisi klinis terkaitnya yaitu sindrom otak akut atau kronis, kemudian ketidakseimbangan hormon, bisa penyalahgunaan zat, kemudian PTSD, post trauma stress disorder, dan penyakit kronis atau terminal, misalnya penyakit kanker. Untuk luaran atau outcome daripada perawatan pada klien dengan risiko bunuh diri, yaitu pada buku SLKI, labelnya adalah kontrol diri. Apa intervensi perawat dalam mengatasi klien dengan risiko bunuh diri? Menurut SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, intervensi utama untuk mengatasi klien dengan risiko bunuh diri yaitu manajemen mood, dan yang kedua, pencegahan bunuh diri. Luar biasa sekali, label daripada SIKI ini, pencegahan bunuh diri, menjadi suatu fokus oleh dunia dalam mengatasi klien dengan risiko bunuh diri, yaitu pencegahan bunuh diri. Makanya, setiap tanggal 10 September diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Dunia. Kita masuk ke dalam intervensi manajemen mood. Apakah yang dimaksud dengan manajemen mood? Manajemen mood adalah mengidentifikasi dan mengelola keselamatan, stabilisasi, pemulihan, dan perawatan gangguan mood atau keadaan emosional yang bersifat sementara. Bagaimana strategi tindakan perawat dalam melakukan manajemen mood? Strateginya terbagi 4, yaitu strategi tindakan 1, 2, 3, dan 4. Untuk strategi tindakan yang pertama, yaitu fasilitasi pengisian kuesioner. Misalnya bisa menggunakan self-report, misalnya Back Depression Inventory, atau skala status fungsional jika perlu.
Kemudian, berikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan perasaannya dengan cara yang tepat, misalnya terapi seni, aktivitas fisik. Nah, itu untuk strategi tindakan yang pertama dalam manajemen mood. Kemudian strategi tindakan atau ST kedua dalam manajemen mood yaitu kita jelaskan tentang gangguan mood dan penanganannya. Kemudian, anjurkan klien berperan aktif dalam pengobatan dan rehabilitasi jika perlu. Kemudian, anjurkan rawat inap sesuai indikasi, misalnya risiko keselamatan diri, defisit perawatan diri, atau sosial. Kemudian, ajarkan mengenali pemicu terjadinya gangguan mood. Misalnya bisa karena situasi stres, atau bisa juga karena masalah fisik. Kemudian ajarkan memonitor mood secara mandiri. Misalnya skala tingkat 1-10 membuat jurnal. Kemudian ajarkan keterampilan coping dan penyelesaian masalah baru. Itu adalah ST kedua dari manajemen mood. Kita masuk ke ST yang ketiga, yaitu kita kolaborasi pemberian obat jika perlu, dan rujuk ke psikoterapi. Misalnya perilaku, hubungan interpersonal, keluarga, kelompok jika perlu. Untuk ST yang keempat, atau strategi tindakan keempat daripada manajemen mood, yaitu perawat melakukan observasi. Observasinya apa saja? Kita identifikasi mood, misalnya tanda gejala riwayat penyakit, kemudian kita identifikasi risiko keselamatan diri atau orang lain, kemudian monitor fungsi kognitif, misalnya konsentrasi, memori, kemampuan membuat keputusan, dan monitor aktivitas klien dan tingkat stimulasi atau rangsangan daripada lingkungan. Untuk intervensi yang kedua, dalam mengatasi klien dengan risiko bunuh diri, yaitu pencegahan bunuh diri. Nah, apa yang dimaksud dengan pencegahan bunuh diri? Menurut Psiki, pencegahan bunuh diri adalah mengidentifikasi dan menurunkan risiko, merugikan diri sendiri dengan maksud mengakhiri hidup. Nah, bagaimana strategi tindakan atau ST perawat dalam melakukan intervensi pencegahan bunuh diri? Kita bagi menjadi 4, yaitu ST1, ST2, ST3, dan ST4. Untuk ST1, yaitu libatkan klien dalam perencanaan perawatan mandiri. Kemudian, libatkan keluarga juga dalam perencanaan perawatan. Kemudian, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas tentang bunuh diri. Jadi kita ingat, kita melakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas tentang bunuh diri. Kemudian, berikan lingkungan dengan pengamatan yang ketat dan mudah dipantau. Misalnya tempat tidur klien dekat dengan kita. Kemudian, tempat tidur klien juga dekat dengan ruang perawat. Kemudian, tingkatkan pengawasan pada kondisi tertentu. Misalnya pada saat kita rapat staf, kemudian pada saat kita handover atau pergantian shift. Lakukan intervensi perlindungan, misalnya seklusi atau pembatasan area, kemudian pengekangan fisik jika diperlukan. Kemudian hindari diskusi berulang tentang bunuh diri sebelumnya. Namun, diskusi harus berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Kemudian, diskusikan rencana menghadapi ide bunuh diri di masa depan. Misalnya, orang yang dihubungi siapa, kemudian kemana harus mencari bantuan. Dan pastikan obat ditelan. Itu untuk strategi tindakan yang pertama pada pencegahan bunuh diri. Kemudian kita masuk kepada strategi tindakan yang kedua dalam pencegahan bunuh diri, yaitu anjurkan mendiskusikan perasaan klien yang dialami klien kepada orang lain. Anjurkan menggunakan sumber pendukung, misalnya layanan spiritual atau penyedia layanan. Jelaskan tindakan pencegahan bunuh diri kepada keluarga atau orang terdekat. Informasikan sumber daya masyarakat dan program yang tersedia. Latih pencegahan risiko bunuh diri, misalnya latihan asertif, kemudian relaksasi otot progresif. Untuk strategi tindakan yang ketiga, yaitu kolaborasikan pemberian obat anti-ansietas, obat antipsikotik sesuai indikasi. Kemudian, kolaborasikan tindakan keselamatan kepada PPA lainnya, profesional pemberi asuhan lainnya. Kemudian, rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika perlu. Untuk strategi tindakan yang terakhir atau yang keempat pada pencegahan bunuh diri, yaitu kita observasi. Kita identifikasi gejala risiko bunuh diri, apakah masih ada gangguan mood, apakah masih ada halusinasi, delusi, panik, penyalahgunaan zat, kesedihan atau gangguan kepribadian. Dan identifikasi lagi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri, masih ada atau tidak. Kemudian monitor lagi lingkungan
bebas bahaya secara rutin, misalnya barang pribadi, pisau cukur atau jendela. Kemudian, monitor lagi apakah ada perubahan mood atau perilaku. Demikianlah strategi tindakan atau ST pada pencegahan bunuh diri. Jadi, pada klien dengan risiko bunuh diri, intervensi perawat yaitu manajemen mood dengan strategi tindakannya dan pencegahan bunuh diri dengan strategi tindakannya. Demikian ulasan kita tentang pencegahan bunuh diri. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia.